Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang nilai Salman yang keempat, yaitu sabar dan syukur. Pembahasan tentang sabar dan syukur diawali dulu dengan pembahasan bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah. Dimulai dari pertanyaan, jika ada musibah, kira-kira apa sih yang kita pikirkan? Terus ada sebuah hadis, Allah itu sesuai prasangka hambanya, itu betul atau tidak sih? Itu yang jadi pertanyaan ya. Misal, jika kita sakit, apa sih yang terlintas di benak kita? Pertama, kadang berpikir Allah sedang menghukum kita. Atau ada juga orang yang berpikir beda, tidak seperti yang pertama ya, Allah sedang menghapus dosa kita. Di sini boleh jadi yang benar yang pertama, boleh jadi yang kedua. Sesuai bagaimana kita memprasangkan diri kepada Allah. Jika kita memprasangka Allah sedang menghukum kita, ya bisa jadi itu betul, karena tidak ada cara lain untuk membuktikannya kan. Dan jika kita memprasangkakan Allah sedang menghapus dosa-dosa kita, ya, itu bisa jadi betul, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, yang kedua, jika kita kehilangan sesuatu, mana yang sering terlintas di benak kita? Ada orang yang bilang, aduh sayang ya, masih baru, kok udah hilang, kayak gitu. Atau ada juga orang lain yang bilang, jangan-jangan ada hak orang lain yang belum saya tunaikan, hak infaknya, hak zakatnya. Atau ada orang lagi yang berkata, Allah pasti ganti barang yang hilang dari saya dengan yang lebih baik. Semua itu tergantung apa? Tergantung prasangka, tergantung husnuzonnya kita kepada Allah. Bagaimana kita menyikapi berbagai musibah atau kondisi yang menerpa diri kita. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Bersikaplah di titik tengah, tidak terlalu optimis dan tidak terlalu risau atau hati-hati yang akhirnya jadi tidak berbuat apa-apa. Jadi seorang mukmin itu harus berada di titik tengah, tetap optimis dengan takdir Allah itu baik, dan hati-hati, mungkin ada yang perlu kita evaluasi. Sehingga seorang mukmin harus berbangga dengan keimanannya, harus bahagia dengan amal solehnya. Karena punya nikmat itu, tapi di saat yang sama harus selalu khawatir juga, mengevaluasi diri. Imannya sudah betul atau belum, amal solehnya dengan niat yang benar atau tidak, dengan tata cara yang benar atau tidak, sehingga terus merendahkan diri, tidak sombong di hadapan Allah. Jadi dalam setiap hal ataupun saat musibah, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, optimis dan yakin akan pertolongan Allah, tapi tetap hati-hati atau khawatir dan mengevaluasi diri. Kita coba lihat terhadap kisah ya, yang dulu ini dialami oleh Siti Hajar. Saat Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Sebelumnya Siti Hajar bertanya kepada hal yang lain ya, apakah akan meninggalkan di sini dan lain-lain kayak gitu. Sampai pertanyaan, apakah ini perintah Allah? Jawaban Nabi Ibrahim benar. Apa jawaban Siti Hajar dengan jawaban Ibrahim tersebut? Kalau Allah yang memerintahkan demikian, niscaya Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu ungkap Siti Hajar. Nah, di situ ada sebuah kalimat yang menyatakan prasangka yang sangat baik kepada Allah. Yang dengan prasangka baik inilah Siti Hajar mampu untuk bersyukur dan bersabar. Siti Hajar saat perbekalannya mulai habis, akhirnya Siti Hajar mencari air ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, bersabar. Itulah sabar. Sabar itu bukan meratapi nasib, perbekalan sudah habis sehingga tidak ngapa-ngapain kayak gitu, tapi mencari, mengejar. Sabar itu aktif sampai akhirnya oleh Allah ditolong. Sehingga dengan husnuzon
yang sangat luar biasa, yang sangat baik kepada Allah. Inilah yang menjadi sumber dari perbuatan sabarnya Siti Hajar. Siti Hajar yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya, sehingga saat dia berusaha berikhtiar dengan penuh kesabaran dan kesyukuran, Allah seperti sesuai dengan prasangka hambanya, yaitu tidak akan menyia-nyiakan Siti Hajar, sehingga diberikanlah air Zam-Zam. Lalu ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang menyampaikan Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu, yaitu kumpulan malaikat. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi dalam setiap hal atau apapun, musibah atau hal yang disukai atau tidak disukai, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Tetap optimis dan yakin akan pertolongan Allah, dan tetap juga hati-hati atau khawatir dan mengevaluasi diri. Coba kita lihat kisah Siti Hajar. Saat itu Siti Hajar bersama Ismail kecil, bersama Ibrahim, dibawa ke lembah Bakah. Yang ini lembah yang tidak ada kehidupan. Dan Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil beserta perbekalan dan pergi menjauh. Siti Hajar lalu mengejar suaminya dan mengatakan, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Benar, jawab Ibrahim. Kalau Allah yang memerintahkan demikian ini, niscaya Dia tidak akan menyia-nyiakan kami, ungkap Siti Hajar. Siti Hajar ini menyampaikan sebuah prasangka kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kita bisa melihat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu, kumpulan-kumpulan malaikat. Hadis muttafaqun alaih. Ada yang tahu kisah Siti Hajar setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim? Saat ditinggal, ternyata Siti Hajar harus mencari air. Karena apa? Saat perbekalannya habis, kemudian asinya sudah mengering, Ismail menangis. Siti Hajar saat itu tidak diam, tidak pasrah. Siti Hajar yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya, tapi Siti Hajar pun berusaha mencari air ke Bukit Sofa, berlari, tidak menemukan air, kemudian melihat ke Bukit Marwah, berlari lagi, tidak menemukan air sampai 7 kali. Nah, hal menarik yang bisa kita ambil, ternyata air itu ada di kaki Ismail, air Zam-Zam. Kita melihat Siti Hajar sebagai sosok yang sangat husnuzon kepada Allah. Kalau Allah yang memerintahkan demikian, niscaya Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Namun tidak hanya sekedar husnuzon dan yakin sama Allah, tapi beliau tetap dan terus berusaha. Jadi dalam setiap kejadian yang menimpa kita, sudah belum? Yang pertama, yakin kepada Allah, kalau Allah pasti akan menolong. Yang kedua, sudahkah kita berhusnuzon kepada Allah bahwa kondisi yang dihadapkan kepada kita, baik suka maupun tidak suka, sibuk atau luang, mapan atau sulit, itu adalah kondisi yang terbaik yang Allah beri, yang akan Allah kasih jalan keluar. Dan selanjutnya tetap berusaha. Tak lantas kita berdiam diri karena sudah yakin akan pertolongan Allah. Nah, apa usaha itu? Apa yakin dan husnuzon itu? Pertama kita akan membahas tentang sabar. Secara bahasa, apa arti sabar? Kadang kita menjawab sabar itu ya terima aja lah kondisinya kayak gitu, atau di aniaya misal gitu, ya udahlah, udah kita mah apa tuh misal gitu ya. Kalau secara bahasa, sabar itu artinya menahan. Jadi
Menahan itu adalah menahan apa kira-kira ya? Dalam Al-Quran, sabar disebut lebih dari 100 kali. Banyak ayat-ayat tentang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jika ada orang yang beriman dan bersabar di antara kamu, maka akan Allah tolong, dan lain-lain kayak gitu tentang sabar. Sehingga apa sih sebenarnya spesialnya sabar sampai Allah sebut lebih dari 100 kali? Ada juga yang menyebut 102 atau 103 ya, wallahu alam. Bahkan sabar sendiri pun disandingkan dengan sholat. Wasta'inu bisobri wa sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Semulia apa sih sabar, sespesial apa sabar sampai disandingkan dengan perintah Allah yang paling utama, yang fardu tentang sholat. Dan kenapa sabar memiliki keutamaan yang begitu besar? Nah, sebelum menjawab kenapa sih sabar begitu diutamakan dalam Islam, kita bisa menjawab dulu kira-kira apa aja sih bentuk sabar. Yang pertama, dalam syukur, kesabaran untuk tidak mengingkari nikmat yang telah Allah karuniakan. Dengan qanaah, merasa cukup dengan yang ada, sabar dengan menahan diri dari angan-angan dan keserakahan. Kita terima aja yang ada gitu. Yaitu lalu bersabar untuk bersikap lemah lembut, sabar dengan menahan dan mengendalikan amarah. Bentuk sabar yang lain pemaaf, sabar untuk tidak membalas dendam, memberikan maaf. Bentuk sabar dengan menjaga kesucian diri, sabar dengan menahan diri dari memperturutkan hawa nafsu, dan sabar untuk bertutur kata yang baik. Kesabaran untuk tidak gibah, tidak gosip, atau tidak membicarakan hal-hal yang tidak penting, kayak gitu, yang tidak perlu. Itu bentuk-bentuk sabar. Jadi ternyata sabar itu bukan hanya tentang musibah atau cobaan saja, tapi sabar itu menjadi banyak landasan untuk berbagai kebaikan dan keutamaan dalam hidup. Lalu apa sabar? Kalau kita definisikan, sabar itu adalah upaya menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencapai ridho Allah. Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 22, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah. Jadi apa alasan sabar? Mencari keridhaan Allah. Dia menahan diri untuk melakukan sesuatu, tetap melakukan sesuatu, mensyukuri nikmat Allah, mengoptimalisasikan apa yang Allah beri, atau menahan diri untuk meninggalkan sesuatu, meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan tercela, atau meninggalkan melampiaskan amarah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Jadi bagaimana jika kita mendapatkan musibah yang begitu berat, terkena banjir, kebakaran, misal rumah kita, kebayang ya kalau rumah kita kebakaran, banyak harta-harta kita misalnya yang hangus, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus sabar, menahan diri dari berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah, tetap optimis. Ingat, kembali lagi kepada bahasan sebelumnya terkait husnuzon kepada Allah. Saat mendapat kesulitan, kita harus sabar atau menahan diri untuk tidak mengeluh, dan yakin husnuzon akan janji Allah bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kesanggupan makhluknya. Jika misal di keseharian banyak teman-teman yang ngomongin teman ngegosip misalnya, kita harus bersabar atau menahan diri untuk tidak ikutan, dan yakin bahwa dengan kita tidak ikutannya itu Allah akan membalas dengan pahala yang lebih besar. Jadi selamat menjadi orang yang senantiasa bersabar, menjadi orang yang tidak mengeluh dan banyak alasan, karena yakin pertolongan Allah. Sehingga dengan sabar inilah, ulangi. Jadi selamat menjadi orang yang senantiasa bersabar, menjadi orang yang tidak mengeluh dan banyak alasan, karena yakin akan pertolongan Allah, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Orang-orang yang sabar adalah orang yang memiliki ketangguhan, baik menghadapi sesuatu yang ia sukai maupun sesuatu yang tidak ia sukai. Itulah ketangguhan orang-orang yang sabar. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang syukur.
Kalau kita membahas tentang syukur, erat kaitannya tentang konsep rezeki. Jadi apa sih sebenarnya konsep rezeki itu? Lalu kapan kita harus bersyukur? Dan bagaimana cara bersyukur? Dulu waktu SD mungkin teman-teman pernah ketemu tentang pedagang jajanan yang sejak SD mungkin sampai sekarang bahkan ya tidak beralih pekerjaan sejak kita masih sekolah di SD tersebut. Apa sih kira-kira yang akan terlintas di dalam benak kita? Mungkin kita yang sekarang sudah mahasiswa, pertanyaannya, apa bisa mencukupi kehidupan berkeluarga? Atau apakah ada yang bantu untuk upgrade pekerjaan dan penghasilannya? Misal tukang cilok, misal dia upgrade jadi punya pabriknya dan lain-lain gitu. Lalu tentang kisah anak tukang beca yang lulus kuliah cum laude. Pernah dengar tidak tentang kisah seorang mahasiswa dari UNES? Mungkin sudah lama ya ceritanya, tahun 2014 lulus dan predikat cum laude. Dan ada juga yang mendapat beasiswa ke luar negeri ke Inggris. Atau ada juga mahasiswa ITB, dia anak tukang beca, lulus cum laude dari jurusan kimia di FMIPA. Bahkan ikut fast track dan sekarang menjadi dosen. Kalau kita bertanya ya, misal ke pedagang-pedagang yang mungkin dulu kita lihat jualan jajanan dan lain-lain, bisa jadi itu hanya yang terlihat di luar saja, aktivitasnya tukang beca atau jajanan, menjual gorengan misal. Tapi bisa jadi beliau nanti akan bercerita tentang keluarganya. Ya ternyata sudah banyak yang besar, sudah berkeluarga lagi, sudah lulus kuliah, sudah berpencar di kota-kota besar, sudah punya perusahaan bahkan bisa jadi. Jadi kalau kita melihat tentang kisah tadi ya, dua kisah tadi, bukan hanya yang bekerja di kantoran atau misalnya bisnismen sukses saja yang bisa menghidupi keluarga dan bahagia dalam hidupnya. Karena apa? Tentang konsep rezeki itu sudah dijamin dan diatur oleh Allah. Kita masuk ke pertanyaan yang menarik ya. Kira-kira apa lawan kata kaya? Mungkin banyak dari kita akan menjawab miskin. Padahal kalau di Quran surat An-Najm ayat 48, di sana arti lawan dari kaya itu adalah cukup, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Lawan dari kaya apa? Cukup, bukan miskin. Jadi setiap kita pasti diberi cukup oleh Allah. Allah menjamin rezeki kita dan memberi kecukupan dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur. Kira-kira apa sebenarnya yang membuat seorang itu menjadi tidak bersyukur atau tidak menerima apa yang diberikannya dengan seoptimal mungkin? Mungkin seperti karena menerima musibah yang bertubi-tubi, atau gak punya uang misal, atau mendapatkan nilai ujian yang tidak memuaskan. Tapi kita harus di samping melihat hal apa yang membuat kita tidak bersyukur, kita juga harus melihat kira-kira coba hitung nikmat yang sudah Allah kasih ke kita. Ada yang bisa menghitungnya? Tentu saya yakin tidak. Dari bernafas, dari tiap sel di dalam tubuh kita bermetabolisme, dari kesempatan bertemu orang lain dan seterusnya, sangat banyak nikmat yang Allah beri sampai kita tidak bisa menghitungnya. Kita bisa melihat dari kisah orang-orang yang mungkin menurut kita ya tidak seberuntung kita, yaitu misal orang tersebut tidak punya kemampuan untuk mendengar, lalu diberilah alat untuk bisa mendengar. Kira-kira apa yang dia rasakan sehingga ya awalnya belum bisa mendengar jadi bisa mendengar? Sangat bersyukur. Atau yang mulanya seorang itu tidak bisa melihat, lalu matanya diobati sehingga dia jadi bisa melihat. Apa yang sangat dia rasakan? Bersyukur. Karena apa? Dia mulanya belum bisa, belum punya, dan jadi punya, sehingga dia bersyukur. Nah, kita yang sebagai yang sudah punya, sudah akan mensyukuri hal-hal yang bisa jadi orang lain tidak dapat. Jadi pertanyaannya,
Dengan bagi kita yang mendapatkan berbagai hal, bisa jadi bagi kita itu biasa, bagi orang lain itu luar biasa. Sehingga tidak ada lagi alasan, tidak lagi yang membatasi kita untuk tidak bersyukur kapanpun dan dalam kondisi apapun. Selanjutnya, jika kita memberi hadiah atau barang, kita yang ngasih ini ya, ke orang lain, kita nih sebagai yang ngasih akan merasa senang jika apa? Jika diterima dengan baik oleh yang menerimanya, yang nerimanya bilang terima kasih, bilang akan dijaga baik-baik gitu ya, dan memang dirawat pemberiannya. Orang yang kita kasih merasa senang. Bahkan bisa jadi barang atau sesuatu yang dikasih itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ternyata yang membuat seseorang memberi sesuatu kepada orang lain senang itu bukan hanya ucapan terima kasih, tapi yang membuat senang, misal diberi HP, diberi kendaraan, itu saat benda atau hadiah tersebut dipakai dan dijaga dengan baik. Begitu juga dengan syukur. Tidak cukup dengan alhamdulillah saja, tapi bagaimana kita menggunakan dan memaksimalkan rezeki atau nikmat dari Allah sebaik mungkin. Jadi bentuk syukur itu tidak hanya sebatas ucapan, tapi sampai ke tindakan. Dan pertanyaan menariknya, mengapa mengucap alhamdulillah segala puji bagi Allah? Oh, ternyata hal-hal yang padahal kan kita yang berusaha untuk mendapatkannya, misal gitu ya, atau kita yang dikasih tapi kok Allah yang dipuji. Ternyata bisa jadi dengan dibalik ya, kita berhasil melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, ada berbagai skenario Allah yang membuat itu terjadi. Allah yang berkuasa. Dan saat kita menerima itu kehendak Allah. Allah yang memberi. Dan bagaimana kita menggunakan pemberian itu untuk menyenangkan Allah dengan sebaik mungkin, dengan memaksimalkan potensi kita. Itulah syukur. Bagaimana memaksimalkan potensi yang dieratkan dengan sabar. Bagaimana kita punya ketangguhan dan bagaimana kita memaksimalkan potensi untuk menjalankan kepatuhan dan keimanan kita kepada Allah dalam beramal soleh.